Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Kembali lagi nih bertemu bersama saya, Kak Ambar, yang akan menjadi tentor geografi kalian. Oh iya Sobat Pintar, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal SBMPTN yang akan menjadi bekal UTBK kalian. Apabila nanti ada soal yang kalian kurang pahami atau kurang mengerti, kalian boleh loh langsung komen di bawah ini. Selain itu, kalian juga boleh mempersiapkan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal penting nanti. Oh iya Sobat Pintar, jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Oke, untuk para pejuang UTBK, bagaimana persiapan kalian? Sudah siap kan? Yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal berikut ini dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Persebaran flora di Indonesia sangat bervariasi karena adanya perbedaan kondisi geografis. Sebab kondisi geografis Indonesia yang menentukan variasi flora di Indonesia adalah kondisi iklim dan cuaca. Oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk mari kita diskusikan bersama-sama. Untuk soal kali ini, itu merupakan soal yang ditanyakan tentang hubungan sebab akibat. Jadi untuk pernyataan pertama kita lihat dulu ya. Di sini itu tentang persebaran flora di Indonesia. Yang menjadi poin pentingnya adalah flora. Flora itu merupakan daftar kekayaan tumbuhan yang ada di Indonesia ya, ini yang ditanyakan. Terus karena adanya perbedaan kondisi geografis, kira-kira benar nggak sih gitu ya? Oh iya Sobat Pintar, di sini kalau dalam geografi itu yang sering ditanyakan tentang flora dan fauna itu tentang persebarannya, makanya di sini yang ditulis itu persebaran. Nah, beda lagi nih sama biologi. Kalau biologi itu lebih cenderung kepada fisiologi dari flora dan faunanya gitu ya. Oke. Di sini persebaran dalam segi spasialnya nih. Jadi kita harus identifikasi terlebih dahulu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora itu misalnya adalah yang pertama iklim. Oke. Iklim ini mencakup suhu. Lalu berikutnya adalah kelembapan udara. Oke. Lalu untuk yang berikutnya adalah angin. Nah, ada lagi nih curah hujan. Lalu berikutnya adalah sinar matahari. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora berdasarkan iklim. Ada lagi nih faktor edafik atau tanah, dan juga ada lagi tentang manusia, diakibatkan oleh persebaran manusia, hewan. Selain itu juga topografi yang mempengaruhi. Oke, tapi di sini kan yang ditanyakan sebabnya adalah kondisi geografis tentang kondisi iklim dan cuaca ya. Ini kan kondisi iklim dan cuaca. Jadi iklim aja yang kita fokusin gitu. Oke, jadi yang di sini kan yang ditanyakan tentang iklim dan cuaca. Cuaca itu apa sih? Cuaca itu kan kondisi udara dalam waktu tertentu dan dalam suatu tempat. Jadi tempatnya itu dalam cakupan yang lebih kecil. Kalau iklim itu waktunya lebih lama, bisa mencapai 30 tahun dan dalam cakupan yang lebih luas. Oke, itu ya bedanya. Jadi di sini yang perlu Sobat Pintar ketahui lagi, Indonesia itu kan masuk ke dalam iklim tropis. Iklim tropis. Menurut Koppen, iklim tropis di Indonesia itu termasuk ke dalam iklim A.
Nah, ini juga masih dibagi lagi nih menjadi 3. Untuk yang pertama adalah iklim AF. Apa sih AF? Nah, oke. AF ini merupakan hutan hujan tropis. Oke, kira-kira ini termasuk ke dalam wilayah mana aja? Biasanya masuk ke dalam wilayah Indonesia bagian barat. Misalnya saja seperti Pulau Sumatera, lalu Kalimantan. Ada juga nih wilayah sebagian Sulawesi dan juga sebagian wilayah Papua. Oke, lalu berikutnya di sini adalah iklim AM atau monsunal ya. Ini termasuk ke dalam hutan musim. Oke. Hutan musim. Kira-kira persebarannya kalau di Indonesia di wilayah mana nih? Oke, di wilayah Indonesia bagian tengah. Misalnya saja seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Jawa Timur. Nah, lalu untuk iklim yang ketiga, ini adalah iklim AW atau hutan hujan tropis tetapi kering gitu nih Sobat Pintar. Ini biasanya persebarannya di wilayah Indonesia Timur. Misalnya saja seperti di daerah Nusa Tenggara. Jadi memiliki hutan sabana atau biasa dikenal dengan savana gitu. Sabana. Ciri-cirinya itu rerumputan yang diselingi oleh pepohonan gitu ya Sobat Pintar. Nah, jadi persebaran flora di Indonesia sangat bervariasi karena adanya perbedaan kondisi geografis. Benar ya Sobat Pintar, kondisi geografis seperti iklim, cuaca, topografi itu. Sebab kondisi geografis Indonesia yang menentukan variasi flora di Indonesia adalah kondisi iklim dan cuaca. Benar juga ini. Oke. Jadi dari jawabannya yang paling tepat pernyataannya benar. Alasannya juga benar, tapi memiliki hubungan sebab akibat nggak nih? Nah, jadi memiliki hubungan sebab akibat ya Sobat Pintar, karena kondisi geografis di sini disebutkan adanya iklim dan cuaca. Itu kan termasuk ke dalam kondisi geografis Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke nih Sobat Pintar. Bagaimana? Nah, oke nih Sobat Pintar. Di soal kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang stadium erosi. Silakan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Keberadaan bukit sisa menandakan bahwa telah terjadi proses erosi pada stadium Oke, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, mari kita bahas ya. Oke, di soal kali ini yang ditanyakan itu tentang keberadaan bukit sisa. Bukit sisa menandakan bahwa telah terjadi proses erosi pada stadium. Nah, jadi erosi itu merupakan suatu perpindahan massa batuan dari suatu tempat ke tempat lain, bisa disebabkan oleh tenaga air, angin maupun gletser. Di sini yang ditanyakan itu adalah stadiumnya atau berdasarkan umur ataupun waktu ya. Menurut evolusi bentang lahan. Di sini saya catetin evolusi bentang lahan. Menurut M.W. Davis ya, ini
dibagi menjadi 3 faktor. Untuk yang pertama adalah stadium muda. Oke, jadi stadium muda itu ilustrasinya seperti ini nih Sobat Pintar. Nah, di mana dari objek suatu bentukan bukit itu masih dalam keadaan utuh, dalam keadaan aslinya. Yang terjadi itu hanya dominan adalah erosi secara vertikal, gitu ya. Lalu berikutnya di sini adalah stadium dewasa. Dicirikan stadium dewasa ini lahannya mulai rendah nih Sobat Pintar. Lahannya mulai rendah, lalu lembahnya mulai melebar. Oh yes, di sini saya tulis mudah. Lahannya mulai melebar dan hanya tinggal sedikit permukaan yang asli. Jadi bagian atasnya ini itu terjadi erosi. Erosinya baik secara vertikal maupun secara lateral atau horizontal gitu ya. Lalu di sini ini adalah stadium tua atau boleh juga stadium akhir. Ini biasanya hanya oke. Jadi permukaannya lebih rendah dan kemiringan lerengnya itu lebih landai nih Sobat Pintar. Oke, hingga datar dan terjadinya erosi serta sedimentasi itu sudah seimbang kalau untuk stadium tua. Oke, jadi ini dari stadium tua inilah yang disebut dengan bukit sisa. Nah, oke. Jadi tadi kan yang ditanyakan stadium mana sih terbentuknya bukit sisa? Jadi stadium tua ya Sobat Pintar, kita cari pada opsinya stadium tua, kalau nggak ada stadium akhir. Nah, jadi jawabannya opsi E. Oke, bagaimana Sobat Pintar? Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya. Oke nih Sobat Pintar, di soal kali ini kita akan membahas tentang prinsip geografi. Silahkan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Fenomena pencemaran air tanah akibat bakteri E. coli yang sering terjadi di perkotaan dapat ditelaah dengan menerapkan prinsip Oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama ya. Oke, jadi di soal ini yang ditanyakan itu tentang fenomena pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah akibat bakteri E. coli yang sering terjadi di perkotaan dapat ditelaah dengan menerapkan prinsip. Oke nih, jadi kakak punya rumus pintar supaya kalian lebih mudah dalam mengingat prinsip geografi, yaitu dis situ D. Oke, untuk di sini itu adalah distribusi. Lalu yang ini interrelasi dan D ini deskripsi, K-nya adalah korologi, gitu ya Sobat Pintar. Jadi untuk yang nomor 1 ini persebaran atau biasa disebut dengan distribusi. Ini biasanya itu menyatakan tentang gejala baik merata atau tidaknya persebaran suatu fenomena alam yang terjadi pada suatu wilayah, gitu ya Sobat Pintar. Jadi di sini itu tadi kan bisa aja yang ditanyakan itu tentang di mana. Misalnya dalam soal kali ini itu di mana sih persebaran
persebaran bakteri E. coli gitu ya. Misalnya saja di sini itu yang dinyatakan itu suatu wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan itu kan nggak keseluruhan yang bakalan terdapat bakteri Escherichia coli ini ya. Jadi ada di beberapa kecamatan, ada di beberapa wilayah misalnya kan seperti itu. Jadi ini termasuk oke nih, benar ya. Lalu berikutnya untuk yang kedua, deskripsi. Deskripsi ini biasanya penjelasannya secara rinci. Bisa aja dilengkapi dengan diagram, gambar, tabel, atau lain sebagainya. Biasanya kalau ini tentang deskripsi itu bisa aja dijelaskan bakteri E. coli ini bahayanya seperti apa sih, kayak gitu ya, bahaya. Lalu selain itu ciri-cirinya, ciri-ciri itu. Nah, ini bisa dari pernyataan ini. Oke, kita tandai dulu. Lalu berikutnya adalah interrelasi. Interrelasi ini merupakan hubungan saling keterkaitan. Nah, kita lihat dulu ya. Tadi kan di sini yang dinyatakan itu kan tentang fenomena pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah akibat. Nah, di sini ada kata akibat nih sobat pintar. Akibat. Nah, kita tandai ya. Ini menyatakan hubungan keterkaitan. Oke, jadi termasuk benar juga ya. Kita tandai dulu. Lalu korologi. Kalau korologi ini merupakan prinsip yang menyatakan dari keseluruhan prinsip, yaitu prinsip persebaran, deskripsi, interrelasi, interaksinya juga. Jadi ini gabungan. Nah, kalau persebaran, deskripsi maupun interrelasi aja bisa, berarti korologi termasuk bisa juga. Benar juga ya. Jadi dari pernyataan 1, 2, 3, 4 semuanya benar nih sobat pintar. Opsinya terdapat pada pilihan E. Oke. Bagaimana? Cukup mudah kan? Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya. Sobat pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, hari ini kita akan membahas suatu fenomena alam yang terjadi di Indonesia, yaitu namanya fenomena blue fire. Kira-kira terjadinya di mana sih? Dan blue fire itu apa? Yuk kita saksikan di video berikut ini. Blue fire atau api biru merupakan fenomena alam yang terjadi dengan munculnya api berwarna biru yang menyala-nyala di atas penambangan belerang. Fenomena ini terjadi karena emisi gas magmatik yang kaya akan unsur belerang dengan temperatur yang sangat tinggi hingga mencapai 600 derajat Celcius, sehingga akan menghasilkan pancaran api berwarna biru dengan suhu yang tinggi. Dan sublimasi gas belerang terkadang berwujud cair di sekitar lubang atau retakan kebocoran sistem dari kantong magma tersebut. Api ini bersuhu sangat tinggi, lebih dari 600 derajat Celcius. Uniknya, api ini tidak bisa membakar kayu, tetapi bisa melelehkan besi. Blue fire hanya dapat dilihat saat gelap, yaitu menjelang sore hingga dini hari. Api biru dapat dinikmati ketika cahaya tidak masuk ke dalam kawah. Kira-kira api biru ini terletak di mana sih? Ya, benar sekali, di Kawah Ijen. Gunung Ijen adalah gunung api aktif berjenis stratovulkano yang terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan juga Kabupaten Bondowoso di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.443 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan rekonstruksi hasil peta geologi, pada awalnya Gunung Ijen ini memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Gunung besar ini mengalami letusan yang sangat dahsyat, sehingga menghasilkan lubang yang sangat besar yang kita kenal dengan Kawah Ijen. Dalam perkembangan berikutnya, di kaldera ini terbentuklah danau yang menjadi pusat vulkanik hingga saat ini. Danau ini diperkirakan adalah salah satu danau yang paling asam di dunia.
Oke nih Sobat Pintar, di soal kali ini kita akan membahas tentang pembentukan gumuk pasir. Silahkan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Erosi tanah di Parangtritis yang membentuk cekungan antar gumuk pasir adalah Nah, oke Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama ya. Di soal ini yang ditanyakan itu tentang erosi tanah yang terjadi di Parangtritis sehingga membentuk cekungan antar gumuk pasir. Ini. Erosi tanah itu kan pengikisan tanah. Ini dibagi berdasarkan tenaga pembentuknya nih Sobat Pintar. Jadi untuk opsi A ini abrasi. Abrasi ini merupakan pengikisan yang terjadi diakibatkan oleh gelombang, tenaga gelombang air laut. Oke. Nah, biasanya terjadi di tepi-tepi pantai ini Sobat Pintar. Lalu untuk yang B, ablasi. Ablasi ini biasanya terjadi akibat oleh tenaga air juga, tapi biasanya air tawar karena terjadinya di daratan, air di daratan. Misalnya saja contohnya itu menghasilkan bentukan seperti meander, lalu gosong pasir, dan juga delta. Oke, biasanya di muara-muara sungai. Lalu berikutnya untuk C, deflasi. Ini tenaga pembentuknya adalah tenaga angin. Oke, lalu untuk yang D, eksarasi. Ini pembentuknya adalah tenaga gletser. Contohnya itu terjadi di pegunungan Alpen, pegunungan Jayawijaya. Ini pembentukannya contohnya adalah fenomena Morin. Oke. Lalu untuk yang E, ini adalah tenaga angin juga nih Sobat Pintar. Tenaga angin. Nah, hampir sama ya sama deflasi, tapi bedanya kalau deflasi itu tenaga angin yang tidak membawa apa-apa. Nah, kalau sedangkan korosi ini tenaga angin yang membawa pasir sehingga pasir ini menabrak suatu bentukan atau suatu formasi, misalnya batuan gitu. Sehingga membentuk seperti cekungan. Terjadilah fenomena kayak batu jamur gitu. Atau selain itu juga batu payung. Nah, oke. Lalu selain ini Sobat Pintar, kalau deflasi itu tenaga angin tanpa membawa sesuatu. Itu bedanya sama korosi. Sehingga ini biasanya terjadi di daerah yang pembentukan gumuk pasir. Nah, oke, gumuk pasir. Nah, ini kan tadi kan yang ditanyakan kan tentang erosi tanah di Parangtritis. Terjadinya gumuk pasir di Parangtritis ini kan karena kandungan material pasir dari Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu yang dibawa oleh Sungai Progo. Dan di sana itu kekuatan anginnya sangat kencang, Sobat Pintar. Jadi di sini terbentuklah gumuk pasir dan diantaranya itu terjadi cekungan-cekungan gitu, seperti gumuk pasir Barkan, longitudinal seperti itu. Dan di sini diakibatkan oleh tenaga angin. Pembentukannya namanya deflasi ini.
Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya Sobat Pintar. Oke nih Sobat Pintar, di soal kali ini kita akan membahas tentang rayapan tanah. Silahkan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Gangguan pada infrastruktur lahan pertanian karena adanya rayapan tanah adalah Oke, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk mari kita diskusikan bersama-sama. Di soal kali ini, itu yang ditanyakan adalah gangguan. Gangguan infrastruktur lahan pertanian karena adanya rayapan tanah. Rayapan tanah ini termasuk tanah longsor ya, yaitu perpindahan massa batuan yang diakibatkan oleh gaya gravitasi, biasanya seperti itu. Lalu di sini rayapan tanah atau biasa disebut dengan soil creep. Ini merupakan jenis tanah longsor atau rayapan tanah yang tidak terdeteksi. Karena apa sih? Karena terjadinya itu secara lambat, sehingga efeknya itu lama, kelihatannya itu lama, efeknya lama. Nah, jadi misalnya saja suatu wilayah itu terjadi rayapan tanah bisa diketahui dengan beberapa ciri nih Sobat Pintar. Misalnya ada beberapa pohonan atau atap rumah ataupun tiang listrik yang miring gitu. Itu akibat dari proses rayapan tanah. Sedangkan dari soal ini tadi yang ditanyakan itu akibatnya untuk lahan pertanian. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, kita lihat dulu ya. Untuk A, bendungan penuh sedimen. Bendungan penuh sedimen ini berarti dia membawa material yang sangat banyak ya dari hulu sungai dan memberikan kekuatan yang sangat banyak karena sedimennya banyak untuk menutupi bendungan. Dan ini pun belum ada keterkaitan dengan lahan pertanian, tidak langsung gitu keterkaitannya. Jadi ini kurang tepat ya Sobat Pintar. Kita lihat untuk opsi berikutnya. Yang B, tanggul sungai putus. Kalau tanggul sungai sampai terjadi putus itu energinya berarti sangat besar. Misalnya saja seperti terjadi suatu peristiwa, entah itu gempa atau apa, itu kan energinya sangat besar sehingga menyebabkan tanggulnya putus. Jadi ini kurang tepat juga. Lalu untuk yang C, saluran irigasi retak-retak. Proses retak-retak itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan terdeteksinya itu kalau sudah menimbulkan retakan yang sangat banyak. Jadi ini bisa termasuk ke dalam rayapan tanah ya, kita simpan dulu jawabannya. Lalu untuk yang D, jalan inspeksi terputus. Jalan inspeksi ini apa sih gitu ya? Jalan inspeksi itu merupakan jalan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan saluran irigasi. Oke, ini jalan inspeksi sampai terputus, berarti itu energinya sangat besar. Ini juga bukan termasuk ya Sobat Pintar. Lalu untuk yang E, jembatan runtuh. Jembatan sampai runtuh itu juga energinya sangat besar. Jadi ini juga bukan termasuk. Jawabannya yang sudah kita simpan tadi, jawaban C. Oke, ini jawaban yang paling tepat nih Sobat Pintar. Bagaimana? Cukup mudah kan? Yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya. Oke nih Sobat Pintar, di soal kali ini kita akan membahas tentang pola aliran sungai. Silahkan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang.
Pola aliran sungai yang terputus-putus pada peta topografi menggambarkan pola aliran kawasan Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama. Di sini itu yang ditanyakan tentang pola aliran sungai. Tapi pada peta topografi itu kenampakannya terputus-putus. Peta topografi itu apa sih? Peta topografi itu merupakan peta yang menggambarkan tentang rupa bumi atau kenampakan alam yang terdapat di bumi. Kalau itu menggambarkan tentang sungai, berarti dalam peta dan itu digambarkan putus-putus, kira-kira menggambarkan wilayah tersebut dengan ciri pola apa sih gitu ya, dengan ciri apa, kawasan apa gitu. Oke, jadi di sini kalau yang dinyatakan patahan itu biasanya pola aliran sungainya rektanguler atau menyiku, biasanya seperti ini nih Sobat Pintar. Bentukannya tuh menyiku. Nah, oke. Lalu berikutnya untuk wilayah Kars. Untuk wilayah Kars ini merupakan kenampakan alam yang sangat unik nih Sobat Pintar. Jadi biasanya dalam peta topografi itu digambarkan terputus-putus. Karena apa sih? Karena di sini itu sungainya tidak mengalami perkembangan untuk sungai di permukaan. Jadi ada sebagian sungai yang muncul di permukaan, lalu ada yang di bawah permukaan atau dikenal dengan sungai bawah tanah. Oke. Jadi di sini itu dikenal namanya swallow hole. Tempat apa sih ini swallow hole? Oke. Jadi yang dimaksud dengan swallow hole ini adalah adanya air yang masuk. Ada air masuk ke dalam tanah. Oke. Lalu berikutnya dikenal juga dengan resurgence. Nah, ini merupakan tempat munculnya kembali air yang dari dalam tanah itu, biasanya berupa sungai permukaan atau selain itu mata air nih Sobat Pintar. Nah, ini biasanya hal ini terjadi di wilayah Kars. Contohnya adalah di daerah Jogja, tepatnya di Pegunungan Kidul. Di sana itu ada Sungai Kalisuci yang muncul di permukaan dan juga berada di bawah gua-gua, seperti itu Sobat Pintar. Nah, lalu berikutnya ini cekungan. Cekungan ini biasanya terjadi namanya pola radial sentripetal. Oke. Jadi misalnya di sini itu terdapat cekungan. Masih ingat sifat air? Air mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Oke. Jadi airnya ini menuju ke wilayah cekungannya. Nah, begini kira-kira bentukannya. Lalu aluvial ini berupa sungai gitu ya. Lalu dom atau kubah, biasanya bentuknya adalah anular. Ini seperti ini nih Sobat Pintar. Jadi kayak melingkar gitu. Oke, untuk soal kali ini opsi jawaban yang paling tepat adalah wilayah Kars. Ya Sobat Pintar, oke? Bagaimana? Cukup mudah kan? Pintar, itu tadi beberapa pembahasan soal-soal SBMPTN Geografi. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa, kalian harus banyak latihan mengerjakan soal dan memperbanyak latihan untuk membahas materi geografi supaya kalian lebih mudah dalam menaklukkan soal SBMPTN. Oke Sobat Pintar, semoga bermanfaat dan semoga kalian
diterima di kampus yang kalian impikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.